Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Iwan Riswanto. NIM-nya 1824 10 10 11 37. Saya dari kelas Sistem Basis Data B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1, yaitu yang modul 2 praktikum sistem basis data, yang identifikasi entity, atribut, dan entity ini. Lanjut langsung saja masuk ke persoalan ya. Pertama saya akan bahas tentang persoalannya yang akan dibahas ya, pada kali ini. Yang sudah dikasih satu, peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Uh, untuk ini kasusnya, kata yang di warna biru adalah calon entity, yang di warna kuning adalah atribut dari entity. Silahkan dilanjutkan analisa narasi untuk mencari entity dan atribut. Untuk persoalannya ya, pertama yaitu Fasilkom memiliki beberapa lab. Setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Kepala lab dan kepala lab bisa berganti-ganti. Nah, dari yang pertama ini, dari kita udah bisa enggaknya menentukan lah garis besar basis data calon entity ini bakal apa yang kita masukin. Nah, ini kan seperti ada beberapa lab, terus tiap lab itu memiliki nama dan juga kepala lab yang akan membawahi tiap-tiap lab. Kemudian ada narasi berikutnya, tiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Tiap barang memiliki nomor pengenal yang dicetak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Tiap jenis barang bisa terdiri dari atas beberapa item barang yang berbeda. Misal, lab basis data memiliki 17 barang berjenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Untuk dari yang paragraf kedua ini, dapat kita tarik data-data baru seperti barang yang ada di lab, dan barang itu bisa dapat dipinjamkan. Kemudian dari barang-barang tersebut ada nomor pengenal yang dicetak di setiap barang. Jadi untuk lebih membedakan tiap jenis barang itu terdapat nomor pengenal. Untuk contohnya, misal ada lab itu memiliki 17 barang ini yang berjenis komputer. Nah, setiap komputer itu memiliki nomor yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM. Di lingkup Fasilkom, sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan. Untuk menjalankan sebuah kegiatan bisa dilakukan beberapa peminjaman barang ke lab. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di satu lab. Setiap satu kegiatan bisa dilakukan beberapa kali peminjaman. Untuk meminjam barang ke lab yang berbeda perlu dilakukan peminjaman baru. Nah, di sini kita dapat data baru, yaitu siapa yang meminjam barang-barang ini. Nah, yang meminjam itu di lingkup Fasilkom bisa dengan UKM. UKM-nya ini, UKM di Fasilkom sendiri ini kan ada banyak. Nah, jadi tiap UKM itu nanti bakal ada ID-nya atau berbeda-beda gitu lah. Soalnya kan UKM-nya juga tidak cuma satu yang ada di Fasilkom. Terus juga ini juga apa namanya? Setiap pinjaman sebuah kegiatan kan, dari satu UKM ini juga terdapat banyak kegiatan. Itu dalam satu kegiatan itu UKM per UKM itu bisa meminjam beberapa kali barang. Lanjut ya, dalam sebuah peminjaman perlu dicatat peminjam dilakukan dari lab apa, tanggal persetujuan kepala lab, barang apa saja yang dipinjam, tanggung jawab peminjam dari UKM, dan untuk kegiatan apa. UKM-nya tanggal pengambilan barang, serta asisten yang memproses pengambilan barang. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu dicatat. Nah, dari ini juga terdapat data baru, yaitu tiap kali peminjaman itu bakal ada ID atau ID peminjaman itu. Terus juga ada tanggal persetujuan saat peminjaman, dan juga siapa yang menyetujui. Selanjutnya, setelah selesai, maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM yang mengembalikan barang dicatat, asisten yang menerima barang dicatat, asisten mencatat tanggal pengembalian, serta kondisi barang yang dikembalikan. Setiap satu pengembalian barang bisa mengembalikan barang dari peminjaman yang berbeda-beda. Nah, dari sini itu misal dari UKM A
dia sempat meminjam beberapa kali barang. Misal ada 3 barang, nah dia itu meminjam 3 barang di waktu yang berbeda. Terus saat dia ingin mengembalikan barang itu bisa dia mengembalikan dalam satu waktu. Eh, dari itu juga jelas gitu, soalnya kan saat dia meminjam itu ID-nya bakal ada, terus tanggal-tanggalnya juga ada, jadi bisa. Masuk ke soal 1, identifikasi entity dan atribut. Identifikasilah entity dari studi kasus di atas. Nah, ini langsung masuk ke jawaban saya ya. Nah, dari di sini entitinya itu bakal ada nama lab, jenis barang, deskripsi peminjaman itu, nama dan tanggal peminjaman. Untuk apa namanya, key atributnya itu bakal ada ID dari itu, terus jenis barang, ID-nya, ID deskripsi, sama ID dan nomor peminjaman ini. Terus untuk lanjut, teruskan juga atribut setiap entity. Tidak semua keterangan tentang entity perlu menjadi atribut, cukup yang berkaitan dengan bisnis proses dan perlu catat di database. Untuk yang perlu catat ini semuanya ya, Mbak. Ya nanti dari nama lab, deskripsi, asisten kepala lab dan seterusnya ini bakal semuanya dicatat. Karena tidak ada pengulangan juga di sini. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Oh, soal 3, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Jadi benar-benar primary UID dan secondary UID setiap entity. Soal nomor 4 ini. Untuk primary UID-nya itu bakal ada di sini. ID dari sini itu dia bakal menjadi key ID atau primary ID-nya. Dan untuk secondary UID-nya itu yang dari sini itu bakal ada asisten, terus yang ini kondisi barang, dan yang ini tuh penanggung jawab. Lanjut apa namanya, ini untuk mengidentifikasi semua relationship antar pasangan entity gunakan relationship matrix, misal terhadap n entity tuh. Nah ini udah aku bikin juga ya. Pertama lab dengan lab ini seperti ini, kepala lab dan kepala lab. Jadi untuk yang apa namanya, yang tidak berhubungan itu ini yang misal lab dan kepala lab ini bakal berhubungan, barang dengan kepala lab ini juga bakal berhubungan. Jadi yang ini itu yang di warna biru ini bakal berhubungan semua secara langsung gitu. Terus ini lanjut ke soal studi kasus nomor 2, bengkel. Nah, untuk yang langkah-langkahnya itu sama, tapi ini data-data yang diberikan itu berbeda. Ya maaf, yang tadi itu yang ini ada lab berbarang, terus kegiatan UKM itu peminjaman, IDD-nya ini tuh. Jadi primary atributnya. Terus lanjut yang ke case nomor 2 ya. Untuk pembuatannya itu sama, cuma data-data yang diberikan hanya sekedar ini. Dari itu kita harus bisa mengambil data-data yang bisa kita ambil nantinya, yang bakal menjadi primary atau entity-entity yang ada di data-data ini.
Untuk entity-entitinya, di kasus 2 ini ada dealer, bond, kendaraan, parts, pembelian. ID dealer itu yang ini AHS 0648. Terus nomor fakturnya itu yang ini. Kemudian ada nomor polisi itu yang B3 seperti ini. Terus partsnya itu dari pembelian kan. Nah, kode partsnya itu nanti jadi entity sendiri ini. Jadi primarinya. Terus pembelian itu dari ID-nya. Untuk ID pembeliannya itu yang apa namanya, mechanic ID ini. Terus untuk primary-nya kan udah saya sebutin ya. Yang pertama dari dealer itu ID dealer, terus yang bond ini nomor faktur, kendaraan nomor polisi, yang pasnya ini kodenya, pembelian yang ID-nya. Kemudian untuk hubungannya gimana, ini saya buat seperti ini tuh, dari dealer dan dealer, hubungannya ini. Terus yang bond dengan dealer ada hubungannya gini, kendaraan dan dealer, dan seterusnya. uh, Sekian ya penjelasan dari saya, mohon maaf kalau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.